2-0 mau ngomong apa kita? Main 10 orang jadi amburadul. Senayan itu terasa bergelombang. Kontrol kacau, passing kacau. Nggak enak banget nontonnya. Udah beda banget apalagi setelah tertinggal 1-0. Saya tuh cukup senang ketika Sintayong mengganti Rafael Struijk terus memasukkan Yakub Sayuri. Karena dengan ketertinggalan, dengan jumlah pemain yang kurang, itu perlu pemain yang bisa menggedor. Sementara disadari atau tidak, pemain-pemain naturalisasi ini nggak ada yang bermain cepat, semua lambat. Downnya mental sampai kemudian membuat Hernando Ari nggak perlu melakukan kesalahan harusnya tuh. Itu kesalahan yang gue bilang menjengkelkan. Saya kira Sintayong dan manajerial perlu melakukan banyak perbaikan. Kesempatan kita tinggal satu lagi, tanggal 11 melawan Filipina. Kalau mentalitas kayak tadi, udah selesai udah. Aduh. Inilah apa gunanya pemain naturalis atau pemain keturunan luar. Karena apa? Memang untuk permainan internasional, kelas internasional tidak diperlukan pemain lokal yang hanya bermain-main tidak taktis. Untungnya apa seperti ini? Dia menggocek bola di depan gawangnya sendiri. Kalau dibuang pun kan sudah beres, nggak akan terjadi gol. Coba, ini apa? Manfaatnya apa coba bagi timnya? Kan nggak ada sama sekali. Sudah posturnya tidak sesuai, tidak setara, bermain-main lagi. Ya, kita tidak menyalahkan, tapi memang inilah adanya. Kalau timnas Indonesia menang, netizen Indonesia pasti merayakan euforia yang begitu luar biasa. Para pemain timnas Indonesia pasti mendapatkan pujian yang sungguh dan sangat istimewa. Tetapi, kalau timnas Indonesia kalah, maka siap-siap timnas Indonesia pastinya akan dibully habis-habisan. Yang salah satu contoh kali ini dirasakan oleh seorang penjaga gawang timnas Indonesia yang bernama Hernando Ari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap pemain timnas Indonesia. Di mana pada hari kemarin kita menyaksikan bersama-sama bahwa Indonesia ketika berhadapan dengan Irak, Dewi Fortuna itu berpihak kepada Irak dengan skor 0-2. Tentu ini adalah pengalaman pahit, tetapi saya ingin mengajak pada kita semua, khususnya para pecinta bola mania, bahwa mari kita harus bisa untuk menjadi supporter sejati. Kita harus bisa untuk menjadi pendukung timnas Garuda sejati yang selalu berada di belakang mereka, entah di saat mereka menang maupun mereka kalah. Karena sangat disayangkan ketika kita meluapkan rasa amarah kita, lalu kita menyerang akun media sosial dari para pemain timnas kita. Mereka dibully, mereka dicaci maki, mereka dihina-hina dan lain sebagainya. Dan inilah contoh yang tidak baik yang harus kita buang jauh-jauh, yang harus jangan kita pelihara di dalam dunia sepak bola di tanah air ini. Karena faktor itulah yang membuat timnas kita tidak bisa berkembang. Kalau ketika mereka melakukan kesalahan, lalu kita selalu membuli mereka, mencaci maki mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita dengarkan beberapa cuplikan video ini, dan semoga saja cuplikan video ini bisa menginspirasi kita dan bisa menyadarkan kita bagaimana
untuk menjadi pendukung timnas sejati. Selamat menyaksikan. Itu gol sih. Tapi setelah itu ya, inilah yang di luar dugaan saya juga ketika Hernando Ari terlalu lama memainkan bola di dalam kotak penalti. Mungkin dia juga tidak sadar bahwa ada dua pemain Irak di depannya. Satu persis di depannya, satu lagi di sebelah kanannya. Dan juga dia sudah terkepung ini. Jadi pada saat terkepung ya akan lebih bijak ya, yang selalu saya perhatikan di pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, kalau memang sudah ada lebih dari satu pemain tim lawan di depan kiper, akan lebih bijak, udah buang aja bola daripada lama menguasai bola. Karena kiper-kiper di luar negeri juga biasa melakukan kesalahan ketika sudah dikepung atau ketika ada lebih dari satu pemain tim lawan itu lama menguasai bola, dan ternyata itu yang terjadi, kesalahan dari Hernando Ari. Akhirnya pemain dari Irak itu Ali Jassim yang menurut saya adalah man of the match, ya kan, dia bisa mengambil bola dan dia bisa mencetak gol kedua, dan seharusnya dia bisa saja mencetak gol sebelumnya ya, ketika dia mendapatkan peluang itu sudah one on one tapi shooting dia melenceng. Jadi ya saya melihat walaupun para pemain berjuang habis-habisan, mereka sempat bermain bagus di babak pertama, ball possession-nya bagus, jumlah peluangnya bagus, tapi di babak kedua mereka kalah dengan high pressing yang dilakukan oleh para pemain Irak, dan juga pada saat koordinasi di lini pertahanan tidak jalan, kemudian ditambah juga ada kesalahan dari Hernando Ari, ya itulah yang memberikan kesempatan bagi Irak untuk meraih kemenangan. Padahal inilah momen terbaik bagi Indonesia untuk bisa menang lawan Irak setelah di dua pertandingan sebelumnya di level senior, ya kan, di level senior di pertemuan pertama di Basra kalah dengan skor 5-1, dan sebelumnya sebelum pertandingan ini di level senior di Piala Asia Senior kalah dengan skor 3-1. Ya, tapi inilah sekarang momen bagi Sintayong untuk mengevaluasi permainan dari timnas Indonesia, dan nanti lawan Filipina mau tidak mau timnas Indonesia harus menang. Yang penting ketika sudah berada di pertahanan dari tim lawan, pengambilan keputusan itu harus cepat, dan juga kalau bisa lebih banyak melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Sebetulnya ya bagus juga kalau mau mencetak gol dari dalam kotak penalti, tapi pada saat melihat pertahanan dari tim lawan itu solid, mereka bisa bertahan dengan baik, mereka bisa bertahan dengan baik ya akan lebih baik atau bijak untuk bisa syuting dari luar kotak penalti, tapi itu tidak dilakukan oleh para pemain Indonesia. Jadi teman-teman, Asnawi. Ayo. Asnawi. Jangan panik. Hernando. Allah, ya Allah. Jangan kelamaan Hernando. Kebanyakan main bola kayak gitu. 10 orang, pemain kurang, terlalu berani Hernando. Sayang banget. Tapi respect dari teman-temannya langsung ngasih. It's okay. Ayo Hernando. Ayo. Karena aduh, gila ya, mereka nggak miss loh. Si Jassim nih. Gila. Blunder lagi Hernando kipernya ini. Aduh. Saya kritik bukannya nggak sayang ya, saya sayang sama Hernando. Tapi jangan blunder gitu juga kali, gitu loh. Saya itu sampai teriak tuh, buang, jangan dikocek, buang. Bener dikocek dan gol. Sampai teriak-teriak saya itu. It's okay, gak masalah. Kamu latihan lagi yang keras, ini kritik saya membangun gitu. Tapi tolong Sintayong pasang yang lain besok lawan Filipina. Pasang Nadeo. Sebelum ada Martin Paes, oke lah kita tunggu Martin Paes. Boleh dipasang Nadeo. Siapa yang setuju nanti diganti Hernando di pertandingan lawan Filipina? Komen, ganti Hernando. Ketika gol ini terjadi, semua penonton di liveku langsung bilang, "Bang, masih ingat kata-kata Bung Toel tidak?" Ya, Bung Toel pernah bilang ya di sebuah acara media televisi, Hernando bagus tidak? Dia bertanya. Kalau bagus, ketika datang Martin Paes, tega nggak kita lihat dia dicadangkan? Nah, jadi kejadian hari ini sekaligus menjawab dan menutup mulut Bung Toel ya. Dalam arti begini, aku tidak dalam hal menyudutkan Hernando, tidak. Dalam hal ini memang Hernando mentalnya sedang terganggu kalau menurutku ya. Dan itu menunjukkan kalau Hernando memang harus belajar dari Martin Paes. Begitu loh. Nah, jadi aku juga sekaligus menghimbau kepada teman-teman, jangan hujat Hernando. Tidak ya. Jangan hujat Justin, jangan hujat Jordi Amat, jangan dihujat juga Rizky Ridho.
Itu pemain-pemain yang tampil underperform kali ini. Tapi yang mau aku soroti adalah untuk Hernando memang dia harus belajar banyak dengan Martin Paes. Untuk Rizky Ridho dia memang harus banyak belajar dari Jai Itzes. Untuk Jordi Amat dia memang sudah dimakan umur. Mau apapun kita bilang. Di babak pertama Jordi Amat ini selalu kalah lari dari Aiman ya. Sehingga ketika dia panik dia tidak mau back pass karena takut blunder ya. Karena dia sering blunder akhirnya dia buang bola keluar. Aku prediksi memang akan kejadian dan akhirnya kejadian ya. Dia kalah speed dan akhirnya melakukan pelanggaran yang berbuah kartu merah. Nah, untuk Justin Hubner dia sebenarnya ya itu imbas dari salah passing yang dilakukan Rizky Ridho ya. Akhirnya pemain Irak crossing, Jordi Amat lepas bola, Justin terkejut dan akhirnya terjadilah penalti ya. Nah, jadi menurutku penampilan timnas malam ini sebenarnya di babak pertama udah sangat bagus, tapi mungkin ya faktor X yang membuat Indonesia tampil di bawah tekanan ya. Bisa jadi mungkin karena Pak Presiden hadir atau apalah itu. Yang penting kita dukung timnas Indonesia tetap ya. Dan untuk orang-orang yang anti naturalisasi, malam ini terbukti ya. Kalau katanya kita tidak perlu kiper naturalisasi, kita perlu ya untuk belajar, untuk menimba ilmu. Kita perlu. Dan mudah-mudahan ya naturalisasi Martin Paes bisa secepatnya dilakukan sehingga kita bisa melihat timnas kita tidak lagi membuat blunder-blunder yang tidak perlu. Salam timnas Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Dari cuplikan-cuplikan video ini, dari komentar-komentar netizen, kita diingatkan kembali agar kita jangan pernah membuli para pemain timnas kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa rasa kecewa itu pasti ada, rasa marah itu pasti ada ketika timnas kita kalah. Tetapi mari kita berpikir lebih dewasa bahwa jikalau kita melakukan tindakan pembulian kepada para pemain timnas kita, lantas siapa lagi yang bisa kita harapkan? Berilah kritikan-kritikan yang membangun. Berilah motivasi-motivasi kepada para pemain timnas kita agar mereka bisa bangkit untuk lebih semangat. Agar kegagalan ini bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk laga-laga selanjutnya. Tentu kita semua pastinya punya harapan yang sama agar dalam setiap pertandingan pemain timnas kita harus tampil maksimal dan pastinya perolehan skor harus diunggulkan oleh timnas Indonesia. Tetapi kita harus patut menyadari bahwa bola itu bundar. Tidak selamanya bahwa kita main itu harus menang. Tidak. Ada kalah, ada menang itu barang biasa. Jadi, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa mari kita berpikir lebih bijak, kita berpikir lebih dewasa, jikalau kita memang benar-benar mau menjadi pendukung timnas sejati, mau menjadi supporter timnas sejati. Karena kalau kita melakukan cara-cara yang tidak positif, dengan cara-cara membuli, mencaci maki dan lain sebagainya, itu sama saja kita mau menjatuhkan mental dari para pemain timnas kita. Mari kita bersama-sama merubah cara pandang kita dalam mendukung timnas Indonesia. Jadilah supporter sejati yang selalu berada di belakang mereka, entah itu di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Kita selalu siap untuk mensupport mereka dengan memberikan kritikan-kritikan yang positif, dengan memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap bangkit untuk berjuang dalam membela timnas Garuda, dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ini Jordi Amat. Cok koyo ngono, Bro.
Sak lo konco-koncomu iki lho mesti ceroboh rek. Babak pertama iku wis apik lo maine. Babak kedua, astagfirullah. Awas Gun, tinggal lawan Filipina, kudu menang. Lek gak menang, wis bubar ae. Wis, Assalamualaikum. Sik, no 100 gak? Bangkus mulai. Sayang sekali Indonesia harus kalah 0-2 dari Irak. Padahal main di GBK, di kandang sendiri, di depan penonton sendiri guys. Tapi lebih sayang lagi kalau misalkan teman-teman cuma nonton doang, nggak hilangin gambar plus di sini, dihilangin, dipencet di follow, thank you. Sayang banget Indonesia nggak bisa mendapatkan poin, padahal main di kandang sendiri, di depan penonton sendiri guys. Di babak pertama Indonesia sudah cakep banget mainnya, bener-bener di babak pertama itu mendominasi. Cuman sayang aja penyelesaian akhirnya kita hancur marut ya guys ya. Jelas penilaian pemain kita hancur-hancuran ya guys ya. Apalagi si Hernando ini blunder sayang. Di babak pertama itu kita menguasai permainan ya guys ya. 60% ball position kita kuasain. Jumlah shot tendangan kita juga kuasain. Bahkan itu Ira itu udah kayak parkir planet guys. Di babak kedua sebelum ada tragedi blundernya Hernando itu sebenarnya ada peluang emas banget dari Orat Mangun. Cuman sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan ya guys ya. Ini statistik kita di babak pertama guys. Kalian bayangkan kita menguasai ball possession, menguasai penguasaan bola 61%. Jumlah shotnya kita 6-2 guys ya. Gila men, ini udah kayak tim gede lawan tim kecil. Cuman sayang aja di babak kedua Irak berubah permainannya. Handsballnya si Hapner, kartu merahnya si Jordi Amat, sama blundernya si Hernando ya memupuskan harapan kita untuk mendapatkan ya seenggaknya 1 poin guys ya dari pertandingan tadi. Dengan hasil kekalahan ini Indonesia tidak bisa meninggalkan lebih jauh lagi Vietnam ya guys ya. Kita berharap semoga Filipina bisa mengalahkan Vietnam agar di pertandingan terakhir Indonesia lawan Filipina di GBK lagi itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Dan Irak lawan Vietnam ya agak berat lah Vietnam untuk ngalahin Irak kan. Ya intinya peluang Indonesia sekalipun kalah tadi ya tetap gede untuk lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 ya guys ya. Gimana menurut kalian? Momen-momen apa yang bikin kalian kesel di laga Indonesia lawan Irak tadi? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan ingat, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa share, like, dan komen pastinya. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Forza Timnas Indonesia, salam olahraga. Buat kalian para supporter yang masih saja menghujat pemain karena kalah dari Irak 2-0, pertandingan selanjutnya mending gak usah nonton, serius. Di mana-mana tuh gawang sepak bolanya ada 2, Pak. Ada kemungkinan kalah dan menang atau imbang. Besar gawangnya juga sama, Pak. Gitu. Jadi ada kemungkinan kalah. Kalau Irak pakai gawang sepak bola, kita pakai ring basket, kita kalah baru aneh. Kalian mau nonton cuma pengen lihat menang-menangnya aja, nonton Ultraman. Beliau menang terus dari dulu, anjing. Win rate-nya 100, Pak. Kritik dan saran oke lah ya. Ini kata-kata yang menghujat, guys. Apalagi kata-kata yang kasar, yang menghina, itu kacau, Pak. Mental pemain kasihan gitu loh, guys. Daripada kalian emosi karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi kalian, saran gue lebih baik kalian nggak usah nonton, Pak. Kalian nonton yang lain aja lah. Nonton drakor, film, Cocomelon, apa aja lah terserah kalian. Bebas, guys. Perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke KAS. Karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November, ya, tetapi sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret karena ada COVID dimundur. Nah, jadi jeda waktu yang lama ini tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang tentu dimudahkan. Jadi kita akan coba ke KAS, kita lihat ya, nanti kita lihat siapa yang menang. Nah gitu dong, Erick Thohir malu karena kualitas Liga 1 di bawah Filipina. Teman-teman kalian tahu nggak? Liga Indonesia itu ternyata itu di peringkat 28 loh di Asia. Jauh banget kan? Lebih mengecewakan lagi, ternyata Liga Indonesia itu peringkat 6 di ASEAN. Gimana Erick Thohir nggak malu? Gua aja sebagai penikmat bola malu gua. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Itu yang kita belum tahu. Tapi biasanya Erick Thohir ini punya ide-ide yang cemerlang untuk memajukan sepak bola. Ya, saya sebagai penikmat bola, mudah-mudahan saya tidak malas lagi nonton Liga Indonesia. Sebagai penikmat bola, saya sih berharap mudah-mudahan Liga Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan dari liga-liga negara yang lain. Kalau gue jadi STY, gue bakal mainin Hernando lagi di pertandingan lawan Filipina nanti. Meskipun gue tahu ini semua keputusannya ada di tangan tim pelatih dan tim psikolognya timnas gimana nanti menangani Hernando.
Cuman secara pribadi nih, pendapat gue bakal mainin, kalau gue jadi STY ya, gue bakal mainin Hernando lagi di pertandingan lawan Filipina. Karena kalau enggak, ini bisa benar-benar menjatuhkan moral, menjatuhkan mental, menjatuhkan semangat Hernando selama ini yang udah berjuang, lagi di top performnya sekarang di usia mudanya. Ya, tapi balik lagi, keputusan pelatih, keputusannya apakah mau mengistirahatkan dulu, apakah mau maksudnya Hernando ini dijejelin dulu atau gimana, kita nggak tahu. Cuman kalau gue sih gue mainin lagi. Baru nanti mungkin setelah pertandingan lawan Filipina ini baru bisa dia berkontemplasi lah sendiri gitu loh. Karena kalau kita langsung cadangin segala macam, wah, mental jatuh. Apalagi dia masih muda banget, dia masih di topper, dia lagi OTW ke peak levelnya dia nih. Ya pastinya akan sangat riskan sih buat karir dia yang masih sangat panjang menurut gue ya. Jadi ya, gue sih tetap support apapun yang terjadi di lapangan, semua bisa terjadi kayak tadi. Cuman ya, Hernando pemain hebat, Hernando lagi human error aja tadi. Dan ya semoga dari pelajaran ini dia bisa sadar dan dia bisa merefleksikan dirinya sendiri. Dan ya, keep the good work Hernando. Dan ya seminggu ini ya berkontemplasi aja dulu, berdoa, berkontemplasi, jalan-jalan, liburan, ngobrol sama yang lain. Masa-masa berat buat dia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita agar dalam setiap kesempatan, khususnya yang berurusan dengan timnas Indonesia, mari kita selalu berpikir bijak dan mari kita selalu menjadi pendukung sejati. Saya pasti akan merasa malu ketika saya menjadi manusia munafik atau manusia pecundang atau manusia bobrok ketika saya hanya mampu untuk mendukung timnas Indonesia misalnya di saat mereka menang. Tentu itu bukan pendukung sejati namanya. Lebih baik Anda bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada di pojokan, yang selalu nyinyirin timnas Indonesia, yang selalu nyinyirin Coach Sintayong, yang selalu nyinyirin PSSI, yang selalu nyinyirin Pak Erick Thohir, dan juga mungkin yang selalu nyinyirin para pemain naturalisasi. Kembali lagi bahwa kejadian yang terjadi selama timnas Indonesia berhadapan dengan Irak kemarin, saya berharap bahwa ini bisa menjadikan hal yang cukup berarti, pengalaman yang cukup berguna untuk para pemain timnas kita, agar kedepannya mereka lebih berhati-hati, mereka lebih kompak, lebih bekerja sama dalam membangun tiki taka di tengah lapangan hijau. Dan saya berharap bahwa seorang Coach Sintayong bisa bekerja lebih ekstra lagi untuk melatih timnas Indonesia. Pesan saya kepada para pemain timnas Indonesia, abaikan saja semua bulian-bulian dari netizen. Jangan pernah peduli dengan hal itu. Dan saya berharap bahwa kalian harus tetap fokus untuk membela Garuda, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, khususnya kepada para pecinta bola mania. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,
Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk tetap menjadi supporter sejati dari Timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.